Selamat datang kami ucapkan kepada Ustadz Hanafi Al-Hafid di Auditorium SMA Negeri 8 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kepada yang terhormat PLT Kepala SMA Negeri 8 Kediri, Bapak Dr. Anisfanto Utomo yang hari ini berhalangan hadir, yang kami hormati Ustadz Hanafi Al-Hafid, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 8 Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina OSIS SMA Negeri 8 Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan teman-teman sekalian perwakilan dari kelas 10 dan kelas 11 yang saya banggakan. Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penutup umat, Nabi pemberi syafaat. Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada hari ini, Rabu 2 Maret 2022 dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di Auditorium SMA Negeri 8 Kediri. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik Muhammad Fakat Al-Fauzan Ali. Kepada Dek Fakat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi ya Allah yahdi lillati ya Allah
innahu was-sami'ul basir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan teman-teman yang berbahagia, menuju ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh PLP Kepala SMA Negeri 8 Kediri. Dikarenakan beliau berhalangan hadir, maka akan diwakilkan oleh Pak Agus Syakir selaku wakil kesiswaan. Kepada Pak Agus Syakir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang bersama-sama kita hormati Ustaz Hanafi Al-Hafidh MAG dari Pondok Pesantren Berboyo, Bapak Ibu rekan Waka SMA Negeri 8 Kediri, Bapak Ibu pembina OSIS, dan tidak lupa anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita di bagian yang berkah ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penuntun umat dan Nabi pemberi syafaat. Bapak Ibu dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini tidak bisa hadir karena bersama dengan acara yang lain, tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Ustaz Hanafi Al-Hafidh di SMA Negeri 8 Kediri yang terkenal dengan olahraganya dan juga bakat-bakat yang lainnya. Jadi SMA Negeri 8 Kediri ini berbeda dengan SMA yang lain. Kalau ibarat 8 bersaudara, kata Bali, SMA 1 itu yang paling besar, anak bareng, SMA 8 anak yang terakhir paling kecil sendiri. Bapak Ibu dan anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang ada di sini karena Bapak Kepala Sekolah bersamaan dengan acara yang lain di luar SMA di 8 Kediri, dan perlu kita maklum bersama beliau Bapak Kepala Sekolah tugas utamanya di SMA Negeri 6 Kediri dan PLT di SMA 8 Kediri. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama-sama mengadakan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tepatnya kita peringati bersama kemarin hari Senin. Oke. Alhamdulillah SMA 8 selisih 2 hari 1 hari kita bisa melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, kita tentunya tahu dan mungkin ada yang lupa bahwa sesungguhnya amal yang pertama dihisab besok di yaumil qiyamah pada seorang hamba, yaitu tidak lain, tidak bukan, tidak
mobil, tidak rumah, tidak istri, tidak anak, tetapi apa? Sholat jawabannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon kepada Ustaz Hanafi Al-Hafidh nanti bisa memberikan sedikit pencerahannya terkait hikmah di balik peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar anak-anak SMA Negeri 8 diri yang kewajibannya sholat mungkin ada selama ini yang 5 waktu baru bisa menjalankan 1 waktu, mungkin ada yang baru bisa 2 waktu, dan mungkin ada yang sama sekali belum 5 waktu. Oleh karena itu yang belum bisa menjalankan dengan tertib 5 waktu, semoga dengan hikmah diadakannya peringatan Isra Mi'raj pada hari ini bisa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah tertib 5 waktu bisa meningkatkan kualitas sholatnya secara khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Teringat beberapa kali acara di aula hanya di tengah kita Bapak Rozik almarhum selalu duduk di depan di sebelah Tuhan saya Pak Kurnia, ya, begitu cepat kematian, tidak sakit, tidak pernah sakit, yang begitu serius, begitu sakit, tidak sadar dan meninggal dunia. Kita dapat pelajaran dari meninggalnya Bapak Rozik. Tidak ada yang perlu kita banggakan, kita sombongkan hidup di dunia ini. Mati ternyata tidak kenal muda, kecil, tua, atau bahkan yang sakit bertahun-tahun juga belum tentu segera. Ya Allah ya Rabbi, kemarin ada ya guru MTS di Kediri ini pagi masih ngajar, sehat, hafidhah saja, ya, pulang tidur tidak bisa dibangunkan, meninggal dunia. Masya Allah, hafidhah, hafal Al-Quran, anaknya masih kecil-kecil, paling besar itu kelas 2 SD, 3. Masya Allah, semuanya kaget berempat. Dan ini memang sudah takdir, ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini anak-anakku, mari sejenak berdoa untuk Bapak Rozik, mudah-mudahan semua dosanya selama hidup di dunia diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di alam barzakh senantiasa mendapatkan ampunan, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan besok di akhirat bisa dipertemukan dengan orang-orang yang tercinta, istri bersama anak-anak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksud Ustaz, ini anak-anak ada tugas peresun. Nanti biar ada beberapa poin tugas pendidikan agama Islam. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak semuanya yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia bisa melaksanakan kegiatan ini, dan kami atas nama lembaga tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam subuh kepada Ustaz ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hanafi Al-Hafidh dari Pondok Pesantren Boyo Kediri. Kepada beliau kami dipersilahkan
dan dimohon sekaligus menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seger ya, pagi-pagi sambil di dahar tidak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa laqad ra'a naslatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya muliakan serta jajarannya, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya muliakan, adik-adikku semuanya yang luar biasa, generasi Islami, generasi Qurani yang handal, yang semoga semuanya selalu mendapatkan bimbingan, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan di dunia ini, lebih-lebih nanti kita semuanya bisa berkumpul di surganya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpahkan kepanggungan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sholawat-sholawat yang kita kumandangkan, dengan harapan kita semuanya diakui sebagai umatnya yang terbaik, yang kelak tentunya semoga berhak mendapatkan syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat untuk mencairkan suasana. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema pagi kali ini merupakan tema yang luar biasa. Isra dari akar kata asro, fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yusri, isim masdarnya isra, asra yusri isra, merupakan
akar kata isim masdar, ada indikasi sungguh. Di kata dasar kok masdar itu sebuah informasi atau bentuk kata ini merupakan bentuk kata yang benar-benar adanya dan benar-benar terjadi. Isra merupakan perjalanan malam. Tidak perlu dikasih kata-kata lailan pun sudah ada indikasi perjalanannya malam. Tapi Allah memperkuat ayatnya tadi yang sudah dibaca oleh Ananda Fatan yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat memperkuat memang perjalanan ini benar-benar terjadi. Dan Allah Ta'ala mengawali ayat ini dengan firman-Nya Subhana. Nah, ini berarti tidak sembarangan. Di peristiwa atau fenomena yang sangat fenomenal, ini bisa jadi tidak akan pernah terjadi dan memang benar adanya. Satu-satunya hamba Allah yang diperjalankan singkat, tidak sampai 1 malam dari Masjidil Haram di Mekah di Saudi Arabia sekarang ini sampai Masjidil Aqsa sekarang negara mana? Palestina. Sudah merdeka atau belum? Belum. Wah, padahal ini Indonesia pendukung penuh kemerdekaan Palestina. Doakan saja semoga benar-benar merdeka. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pun enggak langsung padahal diselingi dulu mampir ke Madinah yang waktu itu belum ada yang namanya Madinah, Yathrib. Beliau ditemani oleh malaikat senior, yaitu malaikat Jibril. Pernah lihat pemain bola Gabriel tulisannya ya? Itu Jibril. Bisa dibaca 3 bahkan 4 bahasa. Jibril yang populer gitu kan? Bisa Jibril, bisa Jibril, bisa Jibril. Nanti kalau ngaji Sabfatan nanti insyaallah sampai Sabfat. Di bahasa Jibril ada 4. Jibril, Jibril. Makanya ada pemain bola Gabriel, bacanya Jibril, malaikat Jibril. Juga oleh malaikat Mikail. Beliau dikawal oleh 2 malaikat ini yang sebelumnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dirundung duka. Sejarah mencatat sebelum beliau di Isra Mi'rajkan, pamannya yang tercinta yang bernama Sinten? Paman Nabi yang selalu setia mendampingi bahkan menjadi backing yang selalu mengawal beliau jangan sampai diganggu oleh orang-orang kafir. Sinten? Abu Thalib, luar biasa, tepuk tangan. Abu Thalib
meninggal dunia dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat sedih. Walaupun dia seorang rasul, tapi juga manusia, juga punya sifat manusiawi. Begitu berduka sudah mulai hilang, tidak lama kemudian sang istri tercinta, namanya sinten, istri beliau yang pertama sinten namanya, Mas Dewi Persik. Siapa namanya? Dewi Khadijah, Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Itu pun seorang pembela, karena beliau seorang wanita tapi merupakan tokoh, seorang saudagar kaya raya. Berarti jangan macam-macam sama perempuan, Mas. Perempuan tuh banyak yang karirnya besar, terpengaruh, seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Itu beliau seorang bangsawan, seorang saudagar kaya raya, sangat berpengaruh di negeri Arab waktu itu. Makanya orang-orang Arab kalau mau memusuhi agak segan, agak sungkan sama Sayyidah Khadijah. Itu pun oleh Allah Ta'ala dipanggil menghadap kehadirannya, wafat, meninggal dunia. Lengkaplah juga beliau, dua orang pembela utama beliau dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya istri tercinta, cinta pertama juga Rasulullah. Rasulullah istrinya baru satu itu. Mas sudah pernah merasakan cinta pertama atau belum? Halo. Jangan gampang membuang-buang cinta ya. Bisa mubazir nanti cintanya. Karena cinta sejati adalah cinta yang bisa membawa kebaikan Anda, baik di dunia sampai ke akhirat kelak. Jangan sampai kata orang cinta-cintamu monyet. Hadirin rahimakumullah, lengkap duka beliau, maka waktu itu disebut Amul Husni. Masuk risuk. Amul Husni, tahun kesusahan, tahun duka, era duka cita. Dua pembela beliau meninggal dunia. Nah, makanya Allah Subhanahu
diproses dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Naiknya namanya Mi'raj. Mi'raj dari akar kata apa? Araja dan seterusnya yang berarti apa niku? Tangga. Mi'raj bermakna tangga. Karena nanti memang beliau nanti naik mulai langit satu berjumpa Nabiullah Adam alaihi salam, langit 2, 3, 5 sampai 6. Di situ nanti bertemu Nabiullah Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa menangis-nangis pada waktu beliau sowan ke situ. Ternyata Nabi Musa ini bercita-cita sebenarnya kepengen umatnya semuanya beriman, punya umat yang sangat banyak, bisa melebihi umat-umat Nabi yang lain. Tapi ternyata apa daya, walaupun ratusan tahun beliau berjuang, termasuk raja pun menjadi musuh beliau, yang tidak lain tidak bukan ayah angkat sendiri Fir'aun laknatullah. Itu pun hasilnya belum maksimal penuh, makanya terseduh-seduh Nabiullah Musa niki dicurhat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bahasa kita rada iri, wah ini Muhammad sungguh beruntung, usianya tidak begitu banyak, umatnya tapi begitu banyak, dan oleh Allah Ta'ala diistimewakan umatnya menjadi umatan wasaton, umat yang moderat, umat yang tidak terlalu ekstrim kanan ataupun kiri, umat-umat yang terbaik, khairul umat. Maka Nabi Musa ini bahkan kepingin daftar menjadi umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semuanya beruntung, wajib bersyukur menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk syukur, ya tentunya ikuti ajarannya, jalankan sunnah-sunnahnya, teladani perilaku beliau, dan tinggalkan apa yang beliau larang. Sebagai syukur kita oleh Allah Ta'ala, kita semuanya dijadikan umat Muhammad yang tugasnya relatif tidak berat seperti umat-umat tempo dulu, dan usia pun relatif singkat, tapi pahalanya luar biasa, bisa melebihi ibadah-ibadah umat tempo dulu yang usianya ratusan tahun. Bayangkan nanti setelah beliau Mi'raj bertemu langsung kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang esensi dari itu semuanya beliau menerima mandat sholat 5 waktu. Yang sebelumnya Allah Ta'ala ngasih 50 waktu, dan neo sholat 50 waktu. Wong 5 waktu mawon, kadang sok sholat, kadang yo ketinggalan. Nggih napa nggih? Tapi kira-kira cah mengkene salate aktif sedaya nggih? Halo. Cah ganteng kok ngene kok lho. Cah cantik-cantik. Pantes menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Maka harus dibuktikan nanti. Beliau menerima sholat 50 waktu. Begitu beliau dapat 50 waktu, ya agak mikir,
Jadi pokoknya terpaksa beliau sami'na wa ata'na, mandat sampai ke langit 7. Beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tadi beliau mamiti untuk sholat sowan datang Allah Ta'ala. Ternyata beliau ini termasuk Nabi Musa, ngasih nasihat, ngasih pertimbangan. Gimana wahai Muhammad hasil pertemuan engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menceritakan Allah paring dawuh beliau dan umatnya tiap harinya 24 jam itu untuk melaksanakan sholat 50 waktu, enggak 50 rakaat, 50 waktu berarti 50 kali sholat. Wah, bayangkan seandainya langsung beliau terima mentah-mentah tanpa mempertimbangkan nasib umatnya, terus yo opo awake dhewe gak sempat paham lagi masa azan Allahu akbar Allahu akbar sebone lagi mateng yedok nang piring lagi meh nyuapkan nasi Allahu akbar Allahu akbar gak situne seleki sholat terus mulai lagi ada pamus donis masak neh lagi mateng lagi arep malih Allahu akbar Allahu akbar rono ping 50 rasido atus rasido maem rasido rabi halo saat itu sumanten lagi. Alhamdulillah tidak 5 waktu, andikan 50 waktu. Wah, renek kok mantenan gitu Bu. Terus gak sempat nyampo lah ini. Gak bisa ini, gak bisa itu. Kira-kira kayak sekolah SMA 8 krono sholat terus. Uripe sholat. Andikan 50 waktu. Alhamdulillah beliau dapat nasihat oleh para pendahulu-pendahulunya, para nabi-nabi. Beliau pun tidak egois. Beliau walaupun sungkan tetap beliau minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tinggal 5 waktu. Itu pun para nabi-nabi pendahulu beliau tetap ngasih saran jalur diskon maneh-maneh. Mesake umatku cilik-cilik wonge. Umatku biyen wis gede barang-barange. Yo gede sikile, yo gede tangane. Ukur-ukur wis termasuk gede barang-barange kira. Kudune imbang, awake gede mesti yo liyane gede. Apa le? Wis pokoke gede. Toh usianya panjang-panjang ratusan tahun, gak seperti kita ini. Makanya para nabi punya feeling. Umat Muhammad itu nanti usianya gak panjang, tapi kadang-kadang angan-angannya terlalu panjang. Senengannya sing dowo-dowo. Gak ingat usia sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus tadi. Usianya paling panjang sekarang berapa sih? Minta berapa le? Minta berapa mbak usianya? Minta 100 tahun. Nah kancane mesti gak hati kabeh sampai murid dewe menjadi manusia langka. Ya, umur berapapun semoga barokah, sehat walafiat, manfaat, prestasinya cemerlang, berguna untuk masyarakat banyak. Amin ya rabbal alamin. Makanya beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kan demikian 5 waktu. Beliau
menerima sholat lima waktu itu dan pulang diantar oleh malaikat Jibril Mikail yang tunggu di bawah karena beliau tadi menerima panggilan amanat langsung dari Allah Ta'ala di sebuah tempat yang makhluk lain tidak mendapatkan izin, hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu dicatat, bukan berarti itu tempatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tidak bertempat. Allah terlepas dari ruang dan waktu. Itu sebuah tempat yang disediakan Allah Ta'ala untuk Nabi kita khusus. Namanya mandat khusus, perintah khusus. Biasanya langsung dipanggil yang bersangkutan. Gitu mungkin seperti lurah dipanggil Pak Bupati. Lurah atas lurah ya, lurah atau kepala desa. Kalau perintah-perintah biasa, biasanya cukup dikasih surat dari bupati ke lurah, atau bupati dipanggil atasannya, Pak Gubernur mungkin ada perintah yang sifatnya umum, cukup pakai surat. Tapi kalau perintah khusus, ya langsung dipanggil secara khusus empat mata yang tidak bisa diwakilkan. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dipanggil secara khusus, tidak seperti perintah-perintah yang lain seperti puasa. Apalagi rukun Islam ada berapa? 5. Pertama baca syahadat, kedua sholat khusus ini, terus yang ketiga zakat, keempat puasa Ramadan, yang kelima ibadah haji. Nah, ketika tiganya ini baik zakat, puasa, haji cukup lewat Jibril. Kalau perintahnya secara umum lewat Jibril, lewat wahyu sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat ini langsung ada indikasi memang perintah yang khusus dan merupakan sesuatu yang krusial tentang nasib selamat dan tidaknya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelak setelah beliau pulang dari Isra Mi'raj, beliau sampaikan kepada para sahabat, keluarga dan masyarakat Makkah secara umum, ada yang iman, banyak yang tidak iman. Sampai sekarang pun demikian. Banyak yang beriman seperti kita ini, semoga termasuk orang-orang yang beriman. Tapi banyak pula di sana yang belum mendapatkan hidayah. Nah, sholat merupakan hal krusial mencakup keselamatan manusia, terutama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi dijawabkan oleh Pak Agus, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama-tama nanti yang diinterogasi, yang diperiksa oleh polisi. Halo, polisinya Gusti Allah, para malaikat di akhirat nanti di yaumul mahsyar, di yaumul hisab. Nanti di sana ada antrian, tidak boleh orang langsung nyelonong, ada pemeriksaan dulu. Halo, seperti kita ini mau masuk ke gerbang akhirat nanti,
entah nanti ke kanan ke surga atau ke kiri. Ada pemeriksaan dulu di situ. Namanya yaumul hisab. Ya, ada pemeriksaan, diinterogasi. Pertama yang diinterogasi, yang diperiksa pertama-tama adalah tentang sholat. Nah, ini nanti mereka awake dhewe gak iso ngapusi teranten. Nanti yang berbicara tidak mulutnya. Sebagaimana disebutkan surat Yasin yang semuanya sudah hafal ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, hari itu, hari kiamat nanti, mulut ini terkunci. Yang bicara tangannya, yang bicara kakinya dan anggota tubuh kita. Makanya saya ngapusi. Mungkin tempo dulu orang-orang kafir tidak percaya, masa sih tangan bisa berbicara, masa sih kaki bisa berbicara. Nah, ternyata sekarang era teknologi, era digital sudah membuktikan bahwa tangan kadang bicaranya lebih banyak dibanding mulut. Ini mungkin. Halo, buktinya jadi HP jenengan tuh bahkan lebih dahsyat bicaranya. Dia bicara apa? Tangan gitu, tik seharian bisa kuat. Kalau bicaranya mulut paling setengah jam sudah keju kemeng gitu mungkin. Kalau yang bicara tangan seharian penuh, bohopo ya, nek tangannya api, ya api tentang dakwah, tentang pelajaran, menyelesaikan tugas daring, justru daring benar. Daring pengajaran soal bagus, manfaat yang bicara tangannya, dia oke. Kalau tangannya nggak bagus, bisa bicara yang lain, bisa menghujat, bisa memfitnah, bisa membuat hoak dan lain sebagainya. Bukti konkret bahwa yang bicara tangan. Yang timur dulu wong ngentai alah Muhammad Gombal, mosok tangan iso ngomong. Sekarang terbukti yang banyak bicara justru tangan. Nanti di sana juga lebih canggih lagi, di perangkat malaikat lebih canggih. Ya. Mungkin sekarang manusia pembuat teknologi ini merasa hebat, karyaku, ciptaanku. Wah, nanti perangkat malaikat super canggih lagi, karena memang canggih dari dulu. Amal kita, mulai kita lahir sampai kita mati, semuanya ada rekamannya, semuanya ada filenya, semuanya tersimpan secara rapi di dalam apa nih kok istilahnya, penyimpanan file sing gede dulu istilahnya. Sungguh kecil loh di pusat tuh. Nggak boleh. Bos pokoknya enak lah. Kadang yang sampai jebol buatan manusia. Data se-Indonesia, laporan-laporan gaib-gaib kan lewat digital itu kan bisa jebol. Tetapi datanya malaikat, mulai manusia pertama sampai manusia akhir bisa tertampung, dan itu tata rapi, dan nanti akan dibuka di sana. Kita semua akan menyaksikan perjalanan hidup kita mulai bayi sampai mati. Makanya semuanya tidak akan bisa selang. Apa bahasa Indonesia selang? Tidak bisa. Alasan apapun, punya argumen apapun sudah ada rekamannya. Wah, ternyata dimonitor semuanya oleh malaikat. Makanya biasa tangannya nanti nutur. Tahun berapa sampai berapa? Kita diam nutur. Ya
bicara tadi Nabi. Waduh, alhamdulillah aku sholat. Toto lagi tahun sekian. Ya berbicara dengan tangan. Teng sekolah. SMA juga pernah telat. Alhamdulillah. Saya bilang 8 gitu. Alhamdulillah nggak pernah telat. Jumatan. Alhamdulillah juga Jumatan walaupun tidak Jumatan di SMA. Oh alhamdulillah ikut acara Isra Mi'raj tanggal 2 Maret 2002. Alhamdulillah terbuka. Tapi kadang saya betul. Waduh, ternyata ngopi wae sekolah ora budal. Ngomong bapak ibu ayem, alhamdulillah anakku ngomong. Tapi ternyata mampir ditanggalkan bapak ibu guru. Pak, putra kula alhamdulillah ngomong saat itu budale besok jam 10 kadang wis budal. Bapak ibu guru, masuk to Pak? Datang sekolah mboten enten niku. Ternyata mampir di sebuah tempat. Dan itu mangke enten cacatane gak iso selat. Makanya Allah dawuh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Coba semuanya hafal ya. Lagu Los Mas Tatang tadi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal sekecil apapun, sekecil atom amal baik walaupun tersembunyi, tidak ada orang sama sekali yang lihat, semuanya tidak lepas dari CCTV, dari syutingan malaikat. Walaupun dengan amal baik di sebuah gua atau sebuah jalan ada duri dengan sikirkan, tidak ada yang tahu sama sekali, atau beramal misalnya di Quran atau nolong orang tua, tidak ada yang menyaksikan sama sekali, tidak viral sama sekali, tapi malaikat menviralkan, malaikat mencatatnya, dan kita nanti akan menyaksikan ya Allah. Semuanya kita akan melihat. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal buruk, walaupun terselip dalam hati kita, tidak ada yang tahu sama sekali, amal buruk semuanya juga tidak lepas dari CCTV atau syuting para malaikat, dan semuanya nanti akan kita saksikan. Maka dari itu kesimpulan dari ini semuanya, terutama sholat ini sebagai penghapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di amal-amal baik kita ini sebagai pencuci, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Makanya kalau kita merasa dosanya banyak, ya beramallah baik yang lebih banyak, terutama jangan sampai lupa sholat. Karena sekali lagi sholat merupakan suatu hal yang pertama-tama diinterogasi, diperiksa oleh polisi-polisinya Allah Ta'ala, para malaikat. Selamat tidaknya tergantung sholat. Semoga kita semuanya, anak cucu kita semuanya, istri sampean semuanya ya, suami sampean semuanya ya, semoga dikasih suami yang solid, yang ahli ibadah, yang kaya raya dunianya, kaya raya akhiratnya. Mas-mas juga nanti sudah punya istri yang solihah, yang penting cantik dan solihah dan ahli surga. Demikian, amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. Semoga semuanya mendapatkan manfaat barokah, dicetak oleh Allah Ta'ala sebagai generasi-generasi yang unggul, berprestasi, nanti akan lulus dengan nilai yang maksimal, nilai yang terbaik, juga bisa terus melanjutkan pendidikannya sehingga puncak, nanti terus berkarir, karir yang bagus dan baik-baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, terkenal di dunia, lebih-lebih terkenal di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.